Selamat datang di materi kuliah analisis instrumen. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang HPLC dengan detektor mass spektroskopi atau kita kenal dengan istilah liquid chromatography mass spektroskopi atau kalau disingkat LCMS. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang prinsip kerja dari kromatografi cair kinerja tinggi dengan detektor MS, desain instrumen, mekanisme kerja, fungsi masing-masing bagian alat pada spektroskopi massa, dan di sini kualifikasi kinerja serta prinsip detektor dengan triple quadrupole. Oke, untuk instrumentasi dari LCMS seperti yang kita tahu, kita gunakan HPLC. Untuk kalian kalau mau mengingat instrumentasinya HPLC, kalian bisa lihat di materi sebelumnya, yaitu di HPLC PDE. Nah, pada HPLC kita mempunyai solvent atau pelarut atau fase gerak, biasanya dikenal dengan mobile phase. Kita taruh pada suatu solvent reservoir, lalu setelah itu di sini ada pompa, di mana pompa fungsinya untuk mengalirkan pelarut ke dalam mixer. Biasanya di sini terdapat digeser untuk menghilangkan sisa gasnya. Lalu setelah kita masuk ke mixer, lalu setelah itu di sini ada injektor, di mana injektor ada berbagai macam tipe. Kalian lihat di pertemuan selanjutnya. Setelah sesuai dengan bagiannya, maka injektor tersebut akan melalui kolom untuk dipisahkan. Nah, setelah kolomnya tersebut dipisahkan, maka akan masuk ke detektor namanya mass spectrophotometer, di mana nantinya untuk detektor ini prinsipnya adalah menghitung MR dari tiap-tiap senyawa. Seperti yang kalian ketahui sendiri, untuk MR tiap-tiap senyawa itu spesifik. Kita bisa menentukan parameter kualitatif dengan MR-nya. Kalau MR-nya sudah 6 digit di belakang angka, itu sudah cukup kuanti. Kalau misalkan mau yang lebih bagus lagi, alatnya adalah LCMS-MS. MS-nya 2 kali. Nah, prinsipnya dari MS ini adalah ketika ditumbuk oleh elektron. Nah, kalau misalkan ada seseorang, kalian pukul di bagian yang sama, maka bonyoknya akan di daerah tersebut. Begitu juga untuk untuk partikel, apabila kita beri energi yang cukup tinggi, artinya nanti partikelnya tersebut akan dipecah. Ketika partikelnya akan dipecah, maka akan terjadi fragmen-fragmen. Nah, fragmen tersebut yang akan dihitung atau yang akan ditimbang berdasarkan fragmennya tersebut nanti akan masuk ke detektor quadrupole. Jadi untuk sistem MS-nya ada sampelnya, lalu ada sumber ionnya, lalu ada vakum sistemnya, lalu dianalisis. Setelah itu yang terakhir baru masuk ke detektor. Jadi pada sumber MS itu ada sumber ion, lalu ada elektron beam. Nah, nanti di sini terjadi senyawanya tersebut akan dalam tanda kutip dihajar. Nantinya sampel yang dihasilkan akan menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil lagi. Lalu setelah itu dengan berupa bentukan ion, nantinya ion yang lebih tinggi akan tertarik pada magnet yang bagian atas, dan ion yang BM-nya lebih kecil akan tertarik pada magnet yang bagian bawah. Nantinya dari sini
Yang masuk ke bagian detektor hanyalah ion dengan massa yang sesuai. Biasanya untuk ion yang ada di bagian atas ini adalah sisa dari pelarutnya. Nah, selanjutnya nanti akan masuk ke detektor dan detektornya nanti akan masuk ke recorder dan nanti akan dianalisis. Nah, untuk sumber ion untuk LCMS ada berbagai macam, antara lain ada elektrospray atau ESI, ada ionisasi nanoelektrospray atau nano ESI, ada ionisasi kimia tekanan atmosfer atau atmosfer pressure ionization, lalu ada fotoionisasi tekanan atmosfer atau APPI, ada matriks yang dibantu dengan laser atau desorpsi ionisasi atau kita kenal dengan istilah MALDI, desorpsi ionisasi pada silikon atau dios, atom cepat atau ion pemboman atau FAB, yang terakhir ada ionisasi elektron EI, dan yang terakhir ada ionisasi kimia atau CI. Nah, yang akan kita bahas di sini hanya beberapa, yaitu ESI, APCI, APPI. Nah, untuk ESI itu adalah dengan cara menghasilkan molekul gas yang terionisasi langsung dalam larutan cair, sehingga menghasilkan droplet atau tetesan. Jadi kita lewatkan molekul gasnya tersebut ke dalam molekul cair tersebut, nantinya akan terbentuk medan listrik. Nah, sampel larutan yang disemprotkan ke arah medan listrik tersebut, di medan listrik yang kuat jarum logam yang dipertahankan sehingga potensialnya sampai 7000 volt sampai 500 volt. Jadi di sini ada jarum yang berfungsi untuk mengubah dropletnya menjadi potensialnya menjadi 700 dan 5000 volt. Jarum tersebut berfungsi untuk membuat larutan droplet yang disemprotkan tersebut kering dan panas. Nah, setelah itu keduanya pada tekanan atmosfer sehingga menyebabkan pelarutnya langsung menguap dari droplet. Sebagai ukurannya akan meningkat dengan tetesan dari densitas muatan dan permukaannya meningkat, sehingga nanti yang masuk ke bagian alat mass analyzer-nya itu hanya molekul atau BM yang kita inginkan. Nah, keuntungannya apa kalau misalkan kita menggunakan ESI? Rentangnya praktis hingga 70.000 Dalton. Sensitivitasnya baik dengan femtomol untuk sensitivitas tipikal pikomol yang rendah. Lalu untuk metode ionisasi ini adalah yang paling lembut karena mampu menghasilkan kompleks konvalen dan non-kovalen dalam bentukan gas, mudah diadaptasi dengan berbagai macam kromatografi cair, mudah diadaptasikan dengan tandem massa seperti menggunakan perangkap ion dan instrumen quadrupole 3. Lalu dapat dilakukan beberapa pengisian untuk analisis ion yang tinggi. Kisaran instrumennya massa per Z-nya rendah. Dan untuk keuntungannya metode ESI ini tidak ada gangguan pada matriks. Nah, kekurangannya apabila ada garam-garam dan agen pasangan ion tersebut akan mengurangi sensitivitas. Lalu dapat campuran kompleks tersebut dapat mengurangi sensitivitas. Analisis secara simultan bisa menjadi rendah. Beberapa pengisian yang membingungkan terutama pada analisis campuran biasanya ada pada tingkat nilai nanti pada saat menghitung M per Z-nya. Lalu yang terakhir
Ada kemurnian sampel menjadi sangat penting, dan selanjutnya carryover dari sampel ke sampel menjadi sangat penting. Carryover ini adalah perpindahan dari preparasi dari senyawa dari proses satu ke proses selanjutnya. Lalu selanjutnya ada APCI. APCI ini sumber ionnya menghasilkan langsung dari larutan, sehingga dapat menganalisis senyawa yang relatif nonpolar. Eluen cair dari APCI langsung dimasukkan ke chamber pada posisi terion, tetapi dropletnya tidak menjadi bermuatan, dan sumber APCI berdasarkan dari pemanas uap dan mempercepat desolvasi karena penguapan dari tetesan tersebut. Akibatnya molekul yang sampai pada wilayah reaksi molekul itu menjadi hanyalah molekul ion pada tekanan atmosfer. Nah, untuk APPI adalah fotoionisasi tekanan atmosfer, di mana sumber ionisasinya akan menghasilkan ion dengan latar belakang lebih rendah. Keunggulan dari APPI tersebut mampu menganalisis senyawa nonpolar sama dengan APCI. Eluen cair dari APPI langsung dimasukkan ke sumber ionisasi, jadi langsung dimasukkan di sini. Perbedaannya APCI dan APPI adalah apabila pada APPI itu sampel menguap melewati sumber sinar UV, biasanya terdapat dari cahaya kripton yang dipancarkan pada pada 10 sampai 10,6 elektrovolt. APPI ini lebih sensitif apabila dibandingkan ESI dan APCI, sebab rasio noise-nya atau kebisingannya itu lebih rendah karena adanya ionisasi dari latar belakang. Nah, sinyal latar belakang tersebut menjadi lebih rendah menyebabkan energi potensial pada pelarut yang lebih rendah seperti pada metanol, air itu tidak terionisasi pada lampu kripton, sehingga untuk selektivitasnya bisa menjadi lebih baik untuk APPI. Untuk analisis massa ada quadrupole alatnya, ada TOF, time of flight, analisis massa, ada quadrupole perangkap analisis, dan ada ion siklotron resonan atau ICR. Nah, yang kita akan pelajari di sini adalah quadrupole, di mana pada quadrupole tersebut terdapat 4 jenis batang pipa, di mana 4 jenis batang pipa tersebut bermuatan positif dan negatif. Nah, nantinya senyawa-senyawa tersebut yang dia memiliki senyawa yang bermuatan positif dan negatif, maka yang positif akan lari ke bagian positif, yang negatif akan berlari ke bagian positif. Karena tegangan yang diterapkan pada batang adalah jumlah tegangan konstan DC dan frekuensi dari radio atau F course WT, di mana W itu adalah merupakan sudut dari bidang frekuensi. Nantinya adanya gaya listrik akan menyebabkan ion menjadi berosilasi pada daerah-daerah 4 batang, di mana jari-jari orbit tersebut tetap menjadi konstan. Nantinya akan menyebabkan pergerakan ion dalam keadaan kompleks akan berbanding lurus dengan massa ion. Nah, tegangan pada quadrupole tersebut dan frekuensi radio, ion-ion akan tetap menuju ke arah yang positif dengan negatif tanpa adanya terjemahan sepanjang kutub kecuali ion yang memiliki kecepatan yang konstan. Sebagai ion yang memasuki quadrupole tersebut. Nah, sebelum memasuki bagian analisis,
Ion akan melewati potensi tegangan tertentu, biasanya terbuat oleh elektroda cincin, untuk memberikan kecepatan yang konstan sehingga dapat melintang sepanjang kuadrupol tersebut. Sementara pada kuadrupol tersebut lintasan ionnya sedikit berdasarkan masanya. Ion massa tertentu tersebut memiliki frekuensi di mana semakin besar masanya maka akan semakin besar frekuensinya. Itu untuk single quadruple. Di sini ada alat LCM SMS yang menggunakan triple quadruple, jadi ada 4 sistem seperti ini. Nah, untuk MSMS terdiri dari bagian collision 1 dan collision 2, di mana untuk collision 1 itu fungsinya adalah untuk men-scan panjang gelombang. Lalu bagian yang kedua, ini ada bagian antaranya di mana nanti untuk menyesuaikan dari kecepatan ionnya. Lalu yang masuk pada collision 2 adalah senyawa yang sudah fix. Jadi untuk LCMS-MS tersebut kita menggunakan prinsip pemisahan dengan menggunakan HPLC yang dicampur atau dikombinasikan dengan diikuti dengan ionisasi dan pemisahan ion. Dan nanti kita bisa menghitung adalah mass charge per ratio atau N per Z. Dan dari pemisahan ion tersebut kita dapat secara langsung mengukur MR dari ion tersebut dan dapat mengkuantifikasinya. Pada MS tersebut sumber ion adalah menjadi komponen yang sangat penting pada analisis massa, di mana untuk molekul yang digunakan bisa berupa APCI, SI, atau APPI. Nah, pemilihan pada ion tersebut tergantung pada sifat dari senyawa kimia yang akan kita analisis. Contohnya senyawanya polar atau non-polar. Nah, apabila kita setelah membeli alat, kita sebelumnya lakukan desain kualifikasi, kita minta speknya seperti apa. Lalu setelah desain kualifikasi, ada installation qualification, di mana pada installation qualification yang dilakukan adalah kita melihat instruksi dari manualnya, lalu kita menyamakan komponennya dengan serial numbernya, dan yang terakhir adalah proses verifikasi instalasi. Lalu setelah operational qualification setelah IQ itu ada OQ, operational qualification, di mana kita untuk melihat tingkatan dari akurasi atau stabilitas dari kolom heater. Ini biasanya kalau misalkan kolomnya ada termostat namanya, lalu ada holmium oxide panjang gelombang jika bisa dipergunakan. Lalu lampu detektornya adanya noise atau driftnya. Lalu kecepatan dari pompanya yang dinilai adalah akurasi dan ketepatannya. Lalu ada tekanan dan tinggi dan rendahnya tekanan pada saat proses sebelum dimatikan. Lalu ada injektor, presisinya seperti apa, terutama apabila kita menggunakan autosampler. Lalu ada linearitas detektor dan ada sampel itu sampel carryover. Lalu ada injection volume linearitas. Lalu ada komposisi gradien, akurasinya seperti apa. Kalau misalkan kita menggunakan linear gradient, biasanya kita gunakan IPA banding 0,5% aseton IPA, atau kita gunakan berbagai macam
tipe gradien yang berbeda-beda. Ini biasanya untuk menggunakan 5 proses perpindahan pada gradien tersebut. Perpindahan proses pada gradien itu artinya akurasi terhadap pompa yang akan kita gunakan. Lalu yang terakhir pada performance qualification kita mengukur sistemnya. Biasanya kita lakukan SST, System Suitability Test, dan yang kita gunakan adalah robustness. Robustness itu untuk melihat dengan metode yang fix yang sudah ada, kita lakukan pengecekan apakah hasil dari dengan perbedaan sedikit metode yang kita gunakan apakah berpengaruh. Lalu kita bisa injekkan sebanyak 5-10 mikroliter dari volume konsentrasi yang kecil, kita ulangi sebanyak 5 kali dan kita bandingkan antara area dan retention time senyawa tersebut. Nah, untuk apabila kalian mendapatkan data MS untuk menghitungnya, terdapat kalkulatornya. Software untuk menghitung MS bisa kalian lihat pada alamat di pada slide ini. Demikian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, mari kita berdiskusi di Teams.